A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 9 Juli 2025. Embun pagi Islam memberi solusi, hadir kembali tengah-tengah kita. Guru kita semua telah hadir tengah-tengah kita. Sehat, agak kemudian dikit. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua pemirsa di rumah bisa menyimak kita semua dengan apa ya, dengan seksama ya, karena kita akan mendengarkan sebuah tausiah yang menunjukkan kita semua. Hari ini kita akan membawakan sebuah tema tentang pembuka sial tadi ya. atau karena akhir-akhir ini banyak sekali yang konsultasi tadi ya tentang kesialan-kesialan hidup ya di tengah zaman yang semakin keras, teknologi semakin maju yang lain-lain. Banyak juga orang-orang di kita yang tidak siap dengan hal ini tadi ya. Artinya harus banyak diantisipasi. Baik, kita langsung lama kita semua. Mangga tadi, silakan Mas Yudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang ini bulan Muharram 13 ya, Pak Agung. Itu banyak pernikahan yang lancar, tapi ada yang tersendat-sendat ya. Salah satunya karena tidak mau nikah bulan-bulan tertentu. Ada larangan. Ada larangan ya. Ada yang punya gedung, katanya Pak Ustadz ini yang bulan Safar masih kosong ya. Karena di kita ada yang mengatakan kalau nikah bulan Safar itu sial. Nah, jadi sialnya disandarkan kepada bulan. Ada juga sial yang disandarkan kepada suku tertentu. Maaf, kayak orang Sunda ya. Tidak boleh nikah dengan orang Palembang kalau masalah. Orang Palembang. Tidak boleh nikah dengan orang Jawa dan yang lainnya. Ada juga yang sial karena daerah ya. Kalau nggak salah orang Bandung nggak boleh dengan orang Sumedang atau gimana gitu ya. Ada juga suku tertentu. Nah, ada juga tempat, kota, bulan tertentu. Ada juga yang tahun tertentu. Ada istilah tahun ular, tahun singa, dan sebagainya ya. Nah, ini pemirsa Bandung TV, sial dalam Islam itu bukan disandarkan kepada suku. Itu hati-hati, karena nanti kata itu sisa-sisa Belanda ya. Sehingga terjadi fanatisme kesukuan. Tujuan utama diadu dombakan. Sial tidak boleh disandarkan kepada hari tertentu. Saya punya jamaah nikahnya 62 tahun ya. Perempuannya 32. Berarti lumayan lama kan ya? Besar, 30 tahun. Bedanya. Saya bilang, teh kang raras ya teh, mohon Pak Ustaz cenah. Di mah taat ka sepuh we cenah. Saya dapat amanah tidak boleh kamu nikah kecuali dengan yang hari Jumat lahirnya. Jadi kebetulan sudah 4 calon dulu tuh tidak ada yang hari Jumat. Jadi batal terus. Ya, pas usia sudah tua, 62 tahun, 1 tahun setelah pensiun baru dapat yang hari Jumat. Ya mau tidak mau saya harus nikah. Nah ini kadang-kadang ada paham di kita, ini hari-hari tertentu itu membawa sial gitu ya. Nah ini termasuk, ada juga yang karena suku tertentu, bulan tertentu ada. Nah termasuk bulan Safar. Ya, yang sebentar lagi. Nah bentar lagi, jadi setelah Muharram itu Safar. Tidak boleh nikah bulan Safar. Karena sial katanya. Nah, saya kebetulan nikah bulan Safar ya. Lancar-lancar saja ya. Nah, pemirsa Bandung TV, apakah ada sial dalam Islam? Ada. Su'ul khuluqi syu'mun. Akhlak yang jelek yang membawa sial. Jadi bukan disandarkan kepada bulan, disandarkan suku tertentu, disandarkan kepada hari tertentu, tapi sial cenderung penekanannya kepada akhlak. Su'ul khuluqi syu'mun, akhlak yang jelek yang membawa sial. Nah, jadi perbuatan yang menyebabkan sial itu. Ada buku rahasia hari-hari ya. Ternyata hari Sabtu itu umpamanya diisi oleh orang-orang yang baik semuanya, maka sial hilang hari Sabtu. Nah, tapi hari Jumat diisi dengan dosa dan maksiat, maka boleh jadi Jumat itu sial. Bukan karena harinya, karena pelaku Jumat itu. Nah, yang pertama, uququl walidain, menyakiti orang tua.
Jadi sial itu bukan karena hari, bulan, tapi akhlak yang jelek. Satu, menyakiti orang tua. Siapapun yang menyakiti orang tuanya, dia hidupnya akan sial. Dan selalu ada itu. Selalu ada. Kehidupan yang maaf tidak baik sama ayah, tidak baik sama ibu. Atau baru ini ada yang viral ya. 2 anak perempuan sengaja membuang ibunya. Oh ya Allah. Mau disimpan di panti asuhan. Ya, 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 ya. Ya, dalam Islam itu orang tua itu Masya Allah. Kedua setelah Allah ya. Jadi anishkurli wali daika. Nah, berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau bicara tentang kapan Idul Fitri, kapan saum, kapan mulai Ramadan, tunggu pemerintah. Jadi kalau bicara taat, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Allah, Rasul dan pemerintahan kalian. Tapi kalau bicara terima kasih, anishkurli wali daika. Berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Rasul kalah itu. Karena bicara jasa di situ. Nah, karena itu siapapun yang ingin jauh dari sial, persembahkan terbaik sama orang tua. Makanya baik sama orang tua disebutnya wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Katanya ihsan itu apa ya? Kebaikan yang tidak dibatasi oleh usia. Jadi walaupun sudah meninggal, tetap berbuat baik. Itu yang dibatasi oleh semasa sehat. Sudah tua pun apalagi harus menyayangi. Nah, tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh jabatan. Walaupun anak sudah punya posisi tinggi jabatannya, tetap harus hormat sama orang tua. Tidak dibatasi oleh kekayaan, walaupun anak sudah kaya, tetap sama orang tua harus hormat. Nah, karena itu menggunakan ihsana. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsan itu artinya kebaikan yang tidak dibatasi oleh kematian. Sekalipun sudah meninggal, tetap harus berbuat baik. Itu minimal mendoakan. Mendoakan pada sholat, mendoakan hari-hari tertentu. Bahkan sempurna kalau kita berdoa bila diselipkan untuk kedua orang tua. Tidak sempurna permohonan kita kepada Allah bila orang tua kita belum didoakan. Nah, begitu Agung ya. Jadi, Aduh, luar biasa ini. Kalau membahas orang tua, saya pikir hampir semua, jangankan di agama Islam, di agama apapun tadi ya, selalu menjadi orang tua itu selalu menjadi munjungka indung, mujaka bapak. Nah, itu memang betul. Ini tadi ya sebuah tagline yang memang. Nah, pemirsa di rumah luar biasa ya ngebahas tentang orang tua, dan kita semua masih bersyukur kalau masih ada orang tua yang masih yang masih hidup ya. Luar biasa ya, karena kami juga banyak di saudara-saudara kami juga yang begitu ya kasihan tadi ya, kondisi orang tua yang sedang lemah, kondisi orang tua yang sedang tidak jaya, yang lain-lain tadi yang jangankan menengok atau jangankan ini ya, kadang-kadang orang tua kan tidak perlu, bukan tidak ini ya, kita kan orang tua tuh hanya butuh telepon, hanya butuh yang lain-lain, itu juga sudah merasa kayak dikasih surga gitu. Dan nanti kita lanjut lagi tadi, pemirsa di rumah luar biasa nih. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah luar biasa nih. Sebelum dilanjut ya, masih di line telepon yang sama di 022-7214-214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081-2211-6740. Jadi pemirsa di rumah bisa interaktif ya, bisa nge-WA atau bisa berkunjung ke tempat beliau. Tentu saja kondisi beliau sedang sehat dan sedang sempat. Bisa menanyakan apa saja, bahkan bisa konsultasi, bahkan bisa sharing-sharing yang lain juga, ngobrol-ngobrol, ngopi gitu ya, banyak hal. Tad, sebelum dilanjut Tad, kan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang tua harus dijadikan pijakan, harus dijadikan rujukan dalam ya saking merasa dekatnya dengan orang tua, mau apa-apa tuh nanya dulu, konsultasi dulu, terlepas dari sisi pengetahuan, dari sisi yang lain-lain tidak equal to equal dengan perkembangan zaman yang sekarang, tetapi kan orang tua tuh punya firasat, punya hati, punya apalagi sama anak sendiri, kadang-kadang juga tahu katanya anak tuh sedang kondisi yang gini. Coba ada tanggapan gimana tuh, coba? Ada hadis ini, ittaqu firasatal mu'minin. Fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang beriman katanya. Sesungguhnya dia dibantu oleh cahaya Allah.
Ya Rasul, siapa firasat terbaik? Kedua orang tua. Jadi orang tua itu firasat sangat tajam. Luar biasa, Mas. Jangan coba-coba bohong sama orang tua ya. Kita tahu kisah Yusuf ya, saya waktu ke Mesir itu mencari sumur Nabi Yusuf ya, salah satunya. Kan cemburu sosial itu. Kakak-kakaknya itu. Sampai Nabi Yusuf kan dimasukkan ke sumur ya. Tapi Nabi Yakub waktu itu tahu ini bohong. Karena darah yang dibawa itu bukan darah Nabi Yusuf kan. Itu dari binatang atau apa gitu. Sampai buta kan waktu itu. Saking menahan sedihnya. Karena anak yang soleh itu ternyata dirindukan kehadirannya, dirindukan doanya, sekaligus juga dirindukan khidmatnya, melayaninya. Prestasinya dirindukan. Jadi kehadiran anak itu bisa memanjangkan usia orang tua. Makanya panjangkan usia orang tua dengan cara apa? Gembirakan hatinya. Itu. Jangan perpendek umur orang tua ya. Bukan membunuh dengan pedang ya. Bukan membunuh dengan panah. Tapi digelisahkan hatinya karena prestasi buruknya ya. Anak-anak itu. Banyak orang tua tiba-tiba sakit meninggal. Ditelusuri, oh paingan. Kata orang Sunda gitu ya. Paingan. Anaknya tidak jadi qurrata ayun. Makanya qurrata ayun itu jaminan masa tua ya. Qurrata ayun itu penggembira hati. Makanya kata, kalau hatinya ada gembira itu setengah obat katanya. Kalau hatinya sudah gelisah, na'udzubillah, itu setengah penyakit datang. Nah, tugas anak itu adalah menggembirakan. Dan rata-rata, sampai Nabi pernah mengatakan ya, bila ada Nabi setelah aku yang layak adalah Uwais Al-Qarni. Ada sampai 7 versi ya. Versi pertama, Uwais Al-Qarni itu sengaja menangguhkan nikahnya. Karena ingin menyayangi ibunya. Dia saum Daud karena jatah makan siangnya untuk ibunya. Dia sengaja mengurangi tidur demi melayani kepada ibunya. Sudah tua renta, ibunya bilang begini. Mungkin bahasa Sundanya gini. Mun bisa macam emak sebelum mau hoyong haji heula gitu kan. Usaha kono berenung terus ya. Di gimana ya? Istiharoh selama 40 hari katanya. Istiharoh. Robbikum bil haq wa rabbana musta'anu alamat. Ya Allah, berikan aku keputusan yang tepat. Itu Al-Anbiya 112 ya. Nah, setelah istiharoh berapa lama, langsung dia beli kambing pagi-paginya. Dan ternyata kambing itu tiap pagi digendong, lari terus digendong. Sudah 2 tahun ternyata badannya jadi besar, gemuk. Dan akhirnya ibunya digendong ke Mekah. 10 ribu lebih lah, 10 kilo lebih. Digendong ke Mekah, gendong ke Madinah. Sampai Nabi menyebut, bila ketemu dengan Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salam daripada aku. Makanya Uwais Al-Qarni itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi mengenal Uwais Al-Qarni. Salah satunya karena prestasi berbuat baik sama orang tua. Itu di langit itu kayak ada informasi. Ya. Nah, coba karena Nabi belum pernah ketemu letterlek secara ini, tadi belum pernah berdialog. Karena ada istilahnya itu komunitas ahli langit ya. Oh ya Allah. Jadi kadang-kadang kalau saya berangkat haji berapa kali ya, langsung gabung. Oh, komunitas ikannya rokok maunya. Dengan ngerokok deui panggilnya gitu nya. Komunitas senang AC deui. Saya waktu itu diajak paksa, kemana nih Kang? Saya bilang, yuk ke sana Pak Ustadz. Saya belum pernah nih ke minum yang begini gitu, dikasih Starbucks ya. Ternyata banyak gitu. Dari travel lain banyak. Nah, begitulah katanya kalau orang-orang soleh, Allah akan menyatukan hatinya walaupun tempat tinggalnya sangat jauh. Ya istilah Sunda, sadulur tapi itu salmur katanya. Gitu ya. Artinya kita akan bertemu dengan frekuensi yang sama tadi. Sama. Nah, konon kabarnya Nabi itu punya keluarga. Salah satunya adalah orang yang berbuat baik sama orang tua. Dimanapun tinggal, ya bisa dibayangkan. Yaman Mekah kan cukup jauh. Walaupun tidak tahu wajahnya yang mana, orang mana, tapi selama baik sama orang tua, sinyal kepada Nabi itu langsung kuat kata. Jadi Nabi tahu dengan basiroh Nabi, penglihatan batin Nabi tahu si A baik sama orang tua. Makanya ketika ditanya amal apa yang terbaik, ya, kata Nabi as-salatu ala waktiha. Kenapa? Nabi tahu orang ini salatnya kurang baik. Di sisi lain, ya amal yang terbaik, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Karena dengan basirohnya Nabi, penglihatan batin Nabi tahu, oh ini kurang baik sama orang tuanya. Makanya asbabul wurud dari hadis itu sangat banyak. Salah satunya itu.
sholat tepat waktu, berbakti sama orang tua. Di sisi lain Nabi ditanya, apa yang terbaik? Sedekah. Karena Nabi tahu orang ini nanyanya karena orang kikir. Nah, jadi hati-hati untuk memahami satu hadis diimbangi hadis lain. Harus lihat asbabul wurudnya di situ. Gitu Pak Agung. Dan ini kemampuan Nabi untuk melihat dengan mata batin basiro ini ya karena memang selain Nabi tadi ya, ini kan nggak ada sekolahnya sebenarnya tadi yang kayak gitu. Nggak ada fakultasnya, nggak ada jurusannya membuat sampai itu kan jam terbang ibadah. Jam terbang ibadah. Karena pengamalan beragama lahir pengalaman beragama. Iya. Gak usah tingkat Nabi ya. Saya ketemu orang tiba-tiba tahu, setiap yang datang tahu. Orang mana, kerjanya apa, usianya apa, berapa anaknya, berapa istrinya gitu ya. 2 bulan ke depan tahu apa yang akan terjadi. Salah satunya, dia tidak putus sholat tahajud 40 tahun ya. Salah satunya ya. Jadi makomah mahmudah itu maknanya bisa melihat orang walaupun tidak pernah ketemu dengan orang itu. Luar biasa. Itu basirah. Kan ada ya, tapi ini nanti kalau misalkan dibetulkan. Katanya tadi ini kalau orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya suci, melihat jarak orang, ngelihat kira-kira 10 meter, 15 meter, katanya dari napasnya aja, dari ini aja kita sudah kayak ada gambaran langsung katanya tadi. Meskipun memang lagi-lagi kita bukan cenayang atau bukan tapi minimal secara gambaran umum tuh kita jadi bisa tahu katanya tadi. Itu dan itu bukan sihir ya, bukan dibantu jin, bukan. Itu kan jam terbang ibadah. Karena dalam Quran gini, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Ketika dia memanah, bukan dia yang memanah, tapi Allah yang memanah. Saking bersatunya dengan Allah yang luar biasa. Itu yang termasuk ahlullah ya. Mereka keluarga Allah karena tidak ada aktivitas kecuali perintah-perintah Allah yang dia laksanakan. Bisa dibayangkan ya, ada yang nangis 40 hari karena terlambat sholat asar 1 rakaat. 40 hari. Ini apa saking rasa ininya tadi ya. Karena ya ini kan masalah hati kecil kan jadi ya gimana ya kalau kejujuran iman itu penting. Makanya tugas kita adalah ihfazillah tajidu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah. Pasti Allah akan bersamamu. Luar biasa ini. Baik. Pemirsa di rumah ini kita akan mulai coba bacakan karena ini masih banyak banget. Mudah-mudahan ini sebelum nanti kita ke iklan kita akan coba dulu nih satu nih karena ini dari mulai pembukaan 421. Tad ini menanyakan gini katanya Tad ini juga salah satu kita masuk relate dengan tema kita pemuka sial. Pernikahan di luar bulan Muharram karena ini gimana hukumnya Tad ini terjadi perdebatan yang sangat sengit di antara kedua keluarga besar nih antara besan dengan ini karena itu kan apalagi ada budaya tadi di kita ada budaya Sunda, budaya Jawa atau juga budaya masa-masa lalu yang mengingatkan dengan weton, dengan hari lahir, dengan dengan bulan tadi. Nah sebaiknya kita harus nurut sama yang mana kan ya? Karena orang tua itu juga kecenderungan kliniknya juga lumayan kenceng gitu tadi satu sisi kita sama orang tua harus nurut, sisi juga kalau tidak nurut juga gimana karena ini hitung-hitungan orang tua zaman dulu itu ya tadi seperti kayak gini tuh kan ya suka tidak suka katanya ya sok aja katanya kalau nggak ini. Nah ini gimana tadi hal kayak gini? Ada yang disebut dengan at-tajrid fi tasyri' ya, evolusi menegakkan syariat. Tidak revolusi, evolusi. Makanya katanya syariat itu turun dengan unzila, bukan nazala katanya. Unzila itu artinya turun berangsur-angsur. Makanya Allah tidak melihat hasil, yang penting usaha maksimal. Mungkin selipkanlah syariatnya ini. Dulu itu nggak ada khutbah nikah. Wah, nyawer dahulukan kan? Nyawer dahulukan. Terus saya nyawer itu sana. Itu pun nasihat. Nah, mulai dimasukkan khutbah nikah. Itu pun tidak lama, 10 menit pokoknya. Upacara adat lebih banyak silahkan. Penting udah masuk sunnah Nabi. Sekarang rata-rata pernikahan ada khutbah nikah. Jadi itu Allah itu menurunkan syariat itu sangat evolusi ya, sesuai dengan kondisi. Daripada masuk ke wilayah pasya kata orang Sunda, udah kita mengalah untuk menang. Ikuti, setelah itu nanti masukkanlah syariat 1, nikah anak kedua syariat 2, terus saya begitu. Sehingga Allah itu melihat usaha maksimal kita. Artinya Ustaz mengkombinasikan dalam tanda kutip di satu sisi juga kita sama-sama yang kebudaya yang mengandalkan budaya juga tidak boleh ini, kemudian juga yang syariat juga
Karena ini semua harus berstrategi dalam dalam tanda kutip ya, karena harus beriringan. Bahaya ini tadi ya, kalau semua masing-masing ini malah bisa jadi memang tidak nikah. Jadi orang sudah bilang apa ya, lau kena benang saya herang lah gitu. Karena Islam itu lentur ya, agama yang sangat mempribumikan dirinya dengan kondisi masyarakat di situ. Makanya tujuan utama sebetulnya bagaimana agama jadi budaya. Jangan sampai dibalikan. Budaya jadi agama. Nah, karena itu sekarang di KUA juga ada semacam kursus hak dan kewajiban suami istri. Biasanya 3-4 pertemuan. Sehingga diharapkan, oh nikah itu kesimpulannya dari kursus itu ternyata nikah itu ibadah. Kalau nikah itu ibadah, ternyata tidak cukup hanya mengandalkan cinta ya. Dan tadi itu pertemuan 3-4 itu kayak ada kursusnya? Ya, kursus. Kayak semacam kursus khirat lah. Ini kewajiban suami, kewajiban istri. Lumayan lama tadi itu. Lama itu. Kayak SKS-nya atau ya, ada SKS-nya itu, ada sertifikatnya khusus itu. Itu rambu-rambu rumah tangga. Itu sebelumnya udah sebelumnya dulu atau memang makin kesini atau zaman tahun 80-an tahun 90-an? Sudah ada, setahu saya sudah ada. Itu kewajiban KUA ya. Kewajiban KUA itu ngasih kursus khirat. Karena nikah itu kan ibadah yang paling lama ya. Tapi nggak ada sekolahnya. Nah ini tadi karena kami ngobrol termasuk dengan karyawan-karyawan sini itu ada di agama yang selain non-Islam itu ya. Itu lumayan lama tadi. Pembekalan sebelum nikah itu sampai 3 bulan, kayak ada sekolahnya, ada ininya. Artinya mereka sangat serius gitu untuk hal ini, apalagi sampai bilang tidak boleh bercerai gitu ya, karena agama yang lain itu karena itu benar-benar sampai jadi mau gimana pun juga ini gitu ya. Nah, saking pentingnya pernikahan sampai ada sekolahnya itu, dan itu lumayan lama katanya, sampai 3 bulan. Nah, Islam itu selama itu atau si intens itu atau hanya kadang-kadang seremonial gitu saja atau gimana tadi? Sebetulnya idealnya itu semacam apa ya? Kan misakon golizo ya sebutnya. Ikatan yang hanya mati yang memisahkan. Dan itu butuh seperangkat ya, supaya hanya mati yang memisahkan. Makanya ketika kemarin ya ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz yang penting macana istri satu kabogoh loba. Oh iya. Saya bilang tuh Fir'aun itu isinya satu, tapi silihnya banyak. Tapi ujungnya langgeng abadi kekafirannya. Luar biasa. Jadi Fir'aun itu isinya satu, tapi kabogohna loba. Jadi siapa yang begitu itu Firaun. Luar biasa ini, Masya Allah. Iya. Dan makanya penting itu ya, kursus itu penting. Ikuti terus, karena tidak cukup dengan materi, tidak cukup dengan wahnya pernikahan. Kalau tuh ada uang, kemarin ada pernikahan, nah habum ini sederhana, saya bilang, menanya artis sama Pak Ustadz ke modal baru dakwe, lebih bagus itu, sederhana tapi mempesona. Daripada nikah mewah tapi hanya 2-3 tahun beres, cerai gitu kan. Islam tuh berprinsip mudahkan nikah, persulit cerai. Karena kan di pendidikan kita itu tadi tidak diajarkan buat menjadi bapak gitu. Iya betul. Buat jadi bapak, karena ini penting banget tadi ya, menghadapi nanti setelah nikah, beres nikah kan justru perjuangan apalagi perjuangan laki-laki tadi ya. Iya. Justru setelah nikah ini tadi ya sebenarnya ini dimulai menjadi laki-laki sejati itu. Pertarungannya tuh memang ini kan jalan yang amat panjang, jalan yang amat rumit dalam tanda kutip, karena harus dewasa dalam segalanya. Harus coba tadi ada tanggapan. Orang sukses itu bukan dilihat di kantor ya, di rumah. Luar biasa, Mas. Makanya ada ungkapan Nabi kepada Abu Dzar ya, ketika beliau akan nikah, kata Nabi begini, jadidus safina fa inal bahra amikun. Perbaiki perahu kalian semuanya, karena lautan itu sangat dalam. Luar biasa. Jadi nikah itu raksana perahu ya. Kalau kita berdiri pinggir laut, ombak tuh bagus itu ya, indah. Begitu nyebrang ternyata bukan hanya ombaknya besar, makin tengah, makin dalam lautan. Luar biasa. Dan bukan sekedar ekonomi tadi ya. Karena ya memang itu salah satu jadi faktor, tapi juga pada kenyataannya ekonomi makin meningkat juga banyak yang udahan juga tadi. Banyak yang udahan. Makanya betul yang namanya satu kesetiaan, penting. Bukan hanya ekonomi, betul. Nikah itu orang begini. Nah, kalau udah nikah tuh begini. Jadi satu kesatuan lahir batin. Dan itu kemuliaan orang dilihat dari memuliakan pasangannya. Ma'akraman nisa ila karim wala ahuna ila laim. Walaupun uang banyak tapi nggak setia, ujungnya cerai. Walaupun uangnya pas-pasan, Nabi yang sakit itu Nabi Ayub ya. Kalau ibu-ibu haji itu sudah dipanggil Siti Rahmah, Siti Rahmah. Itu istri terakhir Nabi Ayub yang paling setia di saat sakit dan sehat.
Karena Ayub itu kaya ya. Kata iblis, sudah Ayub rajin ibadah karena kaya. Allah jatuhkan miskin. Istri pertama minta cerai. Nah, tapi masih ibadah. Kata iblis, Ayub rajin ibadah karena sehat. Allah jatuhkan sakit. Nah, istri kedua minta cerai. Yang sehat itu yang terakhir. Namanya Siti Rahmah. Makanya katanya setia kepada pasangan yang sedang sakit, adalna bil umroti. Sederajat dengan umroh. Dan kesetiaan itu memang langka dan mahal tadi ya. Karena apalagi di tengah zaman yang sekarang mudah banget flexing, mudah banget tergoda, mudah banget hal-hal yang ya hanya orang-orang mahal, hanya orang-orang langka tadi. Karena ya itu tadi di tengah godaan, di tengah zaman yang gampang banget lah gitu ya, mau ngapa-ngapain tuh coba luar biasa. Saya melihat ada seorang artis ya yang begitu cinta banget sama suaminya. Ternyata di belakang dia mengkhianatinya. Disadarkan katanya. Karena kepada manusia tidak boleh cinta 100%. Hanya kepada Allah yang 100% itu. Kenapa? Soleh, tahajudnya rajin, tadarusnya rajin. Di belakang mengkhianati. Itu kejadian itu. Dan ketawanya apa? Kapan? Setelah meninggal. Malah setelah meninggal tadi. Setelah meninggal. Jadi terbuka semua. Terbuka semua. Ya salah satunya ngelihat dari handphone mungkin tadi setelah dibongkar, masya Allah, Allahu Akbar. Dan kita lanjut lagi tadi. Pemirsa di rumah luar biasa ini. Kita nanti di segmen ketiga dan keempat kita mulai bahas ini banyak banget ya. Mudah-mudahan kita sampai. Baik, kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah ini luar biasa nih, kita akan mulai bacakan ya. Banyak banget pertanyaan, mudah-mudahan kita sampai. Balik lagi di 561 nih. Mencari pasangan melalui sedekah sebenarnya boleh atau tidak tadi. Jadi ini tuh mungkin udah banyak jalan digapai, dituju. Nah, ini mencoba karena banyak yang memberitahu juga dengan lewat jalan sedekah tadi. Ini di sisi gimana tadi coba tadi? Ini ada di sini. Waman zar'a khairan hasda ibtah. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Jadi seluruh kebaikan itu mempermudah rencana dan cita-cita. Ya. Saya lupa ya, mungkin 90 ke bawah lah waktu lagi siaran di salah satu radio ya waktu itu. Ada ibu-ibu dengan anaknya 37 kalau nggak salah. Kemudian Ustaz, ini anak saya kalau reuni nggak mau datang karena yang lain sudah bawa anak gitu kan. Dia masih sendiri. Di mana kerjanya di PTDI. Waktu itu Nurtanio ya waktu itu. Dan dari gaji saya bilang sisihkan 20%. Kemudian berdoa, ya Allah jadikan sedekah ini kalau jodohku jauh dekatkan. Kalau sulit permudah. Gitu aja doanya sudah. Kemana Pak Ustadz? Akhirnya saya ingat di Jalan Jurang tuh ada Masjid Al-Furqon ya. Saya serahkan itu. Kontak DKM tolong ulangkan. Itu prosesnya 3 bulan ya. Nyaris 3 bulan tadi. 3 bulan dapat. Sama sekali tidak butuh tahunan ya, lama ya. Nah, kalau sudah sedekah belum juga tercapai, mungkin ada dosa ya. Karena mayah jubuka anizauz, dosa itu sesuatu yang menghalangi jodoh. Karena Bandung itu sempit ya. Kita apalagi sekarang ada jejak digital ya. Wah, betul tadi. Kayaknya tuh gampang banget ini kita profiling orang tuh kita ini namanya ini udah langsung kegiatannya apanya ininya masuk udah. Sampai saya tahu-tahu ada tamu gini-gini. Aduh, cerita ya nanti mana ya? Sekarang mau gampil Pak Ustadz. Makanya hati-hati. Kalau orang tuh baik pasti akan ketemu dengan jodoh yang baik. Kadang-kadang dosa ayah ibunya juga bisa mempersulit jodoh anak. Itu penting gitu ya. Diingatkan. Jadi bapak-bapak juga harus soleh, ibu-ibu jadi soleh. Karena orang tuh sekarang bukan tidak cukup cantik ya. Cakap anak siapa, orang mana, rumah tangga ayah ibunya itu. Sampai ada satu keluarga yang dia punya orang, kalau anaknya dapat pacar si B, langsung tolong nih bonusnya. Ditelusuri tuh si B aneh orang mana, anak siapa, gimana rumah tangganya. Kalau kelihatan rumah tangga putus. Begitu. Karena wa inna lajami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk waspada ala kulli ahyanihi dalam segala aktivitas, termasuk masalah jodoh. Ya. Gitu. Karena makin kesini tuh kan remake atau filter atau terlalu banyak cangkang gitu ya, terlalu banyak topik, terlalu banyak baik di media sosial, baik di mana tuh. Kadang-kadang orang karena kan pada akhirnya nanti itu tadi perjalanan kehidupan itu yang akan awet, yang akan apa itu kan perangai tadi. Perangai. Jadi asli orang tuh kelihatan setelah nikah ya. Minggu ini ada seorang bapak yang cerita, justru yang goda itu yang pakai cadar ya.
Seribu bisa nih, Mas. Masya Allah. Nah gitu Pak. Jadi boleh sedekah. Oke. Bukan hanya masalah jodoh, masalah apapun boleh. Iya. Ada rencana belum tercapai, ada iya. penyakit. Kata Nabi, badiru bisadaqah. Segera kalian bersedekah. Oke. Fa innal bala'a layat tahotoha. Sesungguhnya bencana tidak bisa melangkahi sedekah. Dan itu benar-benar mengurai benang ya. Tadi luar biasa. Baik. Tadi kita lanjut lagi tadi ya. Ini di 978 nih. Ini mencari kesalahan demi popularitas. Ini hukumnya gimana Tad? Atau misalkan artis-artis kan memang ya kita artis-artis besar yang sekarang itu bolak-balik ke pengadilan, kadang-kadang komentarin orang yang lain-lain. Ya memang kalau kata anak zaman sekarang make money katanya tadi. Ya, memang nyari uangnya memang harus kayak gitu, harus sering tampil di televisi, bolak-balik. Nanti juga karena jadi pusat perhatian, jadi attention atau jadi perhatian banyak orang, akhirnya juga jadi dapat endorsement katanya tuh, jadi batang iklan. Coba tadi. Jadi kalau lihat Quran ini, wa amma mayang paunas payam kusupil ar. Itu yang paling bagus. Orang prestasinya baik, bermanfaat, akan dikenang sekalipun sudah meninggal. Kita sangat senang kalau melihat orang dikenang karena kebaikannya. Dikenang karena sosialnya, dikenang karena ritualnya, dikenang karena pedulinya pada sesama. Itu lebih baik. Dan dengan sendirinya Allah yang akan ya menggebiarkanlah begitu. Karena satu saat kata Nabi gini, Al-Quran gini, isyhadu bi anna muslim, perlihatkan kamu adalah seorang muslim. Pasti itu akan kelihatan. Allah akan mengangkat orang itu. Nah, yang buruk itu dikenang karena tidak baiknya. Makanya biasa sajalah. Karena juga kalau kita dimuliakan orang belum tentu dimuliakan di hadapan Allah kan. Kita dihinakan orang, belum tentu di hadapan Allah itu hina. Makanya ketika seseorang anaknya punten kena narkoba ya, itu 3, yang 1 terlibat pencurian mobil, yang 2 narkoba, yang ketiga malah kena ke kelompok sesat ya. Tapi suami istri tenang banget ya. Kenapa Pak tenang? Apa hikmahnya? Ustadz, dengan dikecewakan oleh anak saya tambah yakin hanya Allah yang tidak mengecewakan saya. Doakan saya katanya, dengan anak saya di penjara semuanya, jangan sampai saya lupa kepada Allah. Tegar tadi. Oh, tegar Pak. Luar biasa tadi, karena kalau udah digoda kalau udah urusan anak tuh kan itu sebenarnya ya tadi. Man arafallahu lam yakun man khalqi. Orang yang sudah kenal Allah itu nggak betah dengan makhluknya, sekalipun dengan anak sendiri. Makanya Nabi ketika ditanya, seandainya Fatimah yang mencuri, saya akan saya potong tangannya. Itu Nabi itu. Karena keadilan itu mulai dari keluarga baru kepada orang lain. Gitu Pak ya. Baik, ini bagi orang tua yang sedang diuji oleh anak-anaknya yang lain-lain, kita doakan semua mudah-mudahan Allah membereskan semua masalahnya ya. Karena ini ya banyak sekarang ini keluhan-keluhan pasti tadi ya. Apa ini dengan kondisi anaknya yang lain-lain susah diatur lah, gini lah, rumah tangganya gini lah. Itu kan jadi ke bawah bener tadi ya. Ke orang tua tuh setidaknya meskipun ini itu juga jadi menyedot energi juga tadi. Baik. Tad, kita lanjut lagi Tad. Ini juga di 387 ini problem antara Palestina dengan kebutuhan keluarga. Nah, kayak misalnya ini tadi mungkin banyak sering lihat teman-teman semua atau pemirsa di rumah yang tiba-tiba datang WA misalkan atau melihat YouTube atau ngelihat apa pro Palestina yang lain-lain harus sumbang, sementara kebutuhan domestik sendiri di tengah apalagi zaman sekarang menuju orang sekolah yang lain-lain. Ini gimana katanya, di satu sisi tidak enak sini atau di satu sisi tapi kebutuhan ini juga gimana? Ya amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu prinsip agama. Makanya dalam Islam itu wala taj'al yadaka maglulah ila unukik. Jangan kau sembunyikan tanganmu di pundakmu. Maksudnya jangan terlalu kikir. Wala tabsutha kulal basti, dan jangan kau ulurkan tanganmu sampai habis. Artinya benar-benar sampai habis semua habis ya? Sampai lupa untuk istri, untuk anak. Ziyadul aidil wusta. Jadi tangan yang di tengah. Jadi ketika ini Palestina dulu, apa keluarga dahulukan. Karena ternyata tanggung jawab kita tuh keluarga. Kalau Palestina banyak yang bantu, saya yakin. Punten, Ustadz umpamanya. Mikirin Palestina terus, tapi yang membikin Ustadz nggak ada. Ya. Kita bisa lihat nih, berapa banyak yang nengok ketika Ustadz sakit. Yang sampai ilmunya diperas, kemudian pedulinya tidak ada. Sedangkan dalam Islam itu, jaga dirimu dan keluargamu. Nah, terus gimana kita ke Palestina? Minimal kunut. Doakan.
Saya sering kalau subuh ya dalam minimal Allahumma jilhum wa jazilhum khususan ya Allah fi Palestina fi kulli makan. Itu penting karena mendoakan orang yang menderita itu boleh jadi itu akan membantu melebihi materi yang kita berikan. Karena kita kan kalau doa itu dirinya nggak tahu bahwa kita mendoakan. Nah, untuk ini doakan. Artinya ada hisiah secara materi, ada maknawiyah mendoakan. Atau noel lah. Kang bantu situ. Nah, itu. Jadi jangan sampai bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Terus saya nyumbang nu sejen, ayo budak barakyakan. Nah, jadi perhatian semua ya, dan kita jangan dipotong ya, ini nanti malah jadi kalau kita narasinya dipotong jadi agak bahaya tadi. Lain makna kita nanti. malah jadi anti Palestina. Oke, lanjut lagi tadi. Ini minta solusi nih buat mendapatkan rumah nih, karena udah 8 tahun kontrak katanya. Waduh, ini zamannya anak-anak Gen Z yang sekarang katanya makin hampir mustahil katanya buat dapat rumah dengan gaji yang UMR aja tidak dapat, kemudian juga nanti harga rumah 1 miliar tuh mungkin sekarang itu sudah sangat biasa katanya. Itu udah kayak rumah zaman dulu. Coba tadi gimana tadi? Jadi kalau jadi kontraktor terus ya itu ya semua butuh proses ya. Luar biasa. Ada rumus begini. Iza sodaqal azmu waduha sabil. Apabila ada niat baik, pasti ada jalan. Salah satunya Pak, bikin rumah. Saya punya temen ya, 13 tahun kontrak. Satu saat reuni kecil-kecilan. Ji minta nasihat lah kumahanya. Saya bilang ada kamar di rumah nggak? Di mertua atau orang ada itu kamar saya, udah di situ dulu. Jatah ngontrak belikan. Tabungkan saya bilang. Jadi 1 tahun, 2 tahun nabung bisa beli tanah tuh 4 tumbak ya. 4 tumbak kalau didirikan bangunan kan 4 kali 14 berapa bisa ya. Lumayan lah tadi. Lumayan. Jadi akhirnya kayaknya kurang besar Ji. Udah 3 tahun beli tanah. Dapatlah 6 tumbak di pinggir. Orang bilang di dekat Solokan gitulah. Nggak apa-apa. Kemudian 3 tahun berikutnya beli pasir. 3 tahun berikutnya beli batu. 3 tahun berikutnya bata, besi. Semen. Jadi prosesnya itu 18 tahun punya rumah. Dan ternyata setelah punya rumah belum selesai, atapnya itu langsung ke langit ya, karena belum ada uang. Mertuanya menyaksikan, oh ini mantuku gitu kan, bagi waris. Ternyata yang dulunya jarian, yang tidak ada harganya tanah itu, wah jalan tol lewat situ. Sekarang rumahnya udah 8. Oh, ini luar biasa. Rumahnya udah 8 karena pembebasan tol itu. Nah, untuk ini buat teman-teman silahkan. Tidak ada yang langsung ujug-ujug jelek, tidak. Nah, ini penting tadi. Ini penting tadi. Semua tuh butuh proses, semua tuh butuh waktu, dan semua benar-benar diperjalankan tuh memang ya artinya memang tidak semudah kayak anak zaman sekarang. Jadi, atau kayak AI, artificial intelligence, apa-apa tuh langsung dapat, masih Google atau pesan apa langsung gampang ya. Instan banget ya zaman sekarang. Butuh proses itu. Dan jangan protes kepada proses. Nah, ini keren banget ini. Saya juga sama ya. Isi dapat arisan, beli batu, dapat arisan, beli pasir. Terus saja begitu. Lama-lama 4 tahun ya bikin rumah. 4 tahun. Jangan ngelihat sekarangnya. Jangan lihat sekarang, itu butuh proses ya. Dan Allah itu sayang sama seorang diberikan penderitaan. Kenapa? Allah ingin melihat usaha maksimalmu apa. Gitu. Dan Allah ingin dengar jeritan doanya. Yang ingin dapat rumah baru, ya, yang belum punya rumah, banyak doa yang Robi Angzilni, Mungzala Mubarokan, wa anta khairul munzilin. Saya baca setiap habis sholat itu. Karena saya pernah ingin punya rumah ya. Al-Mu'minun 29. Pak. Iya, silakan. Gitu. Baik. Jadi memang ya ini ya pemirsa di rumah ya, tidak ada yang instan, tidak ada yang serba cepat ya. Semua butuh proses, semua butuh waktu, dan harus sabar dengan proses itu semua tadi. Karena ya jangan diburu-buru ya. Nanti malah stres semuanya ya. Baik, lanjut lagi tadi. Ini juga nih 2.15 tadi. Anak saya ini ribut terus katanya tadi di rumah nih. Mau cerai katanya ya. Saya bingung, sedangkan saya sudah tua katanya tadi. Ini gimana tadi ya? Ya berawal memang dari MBA katanya tadi, jadi married by accident dan lain-lain tadi. Ini harus gimana tadi ya? Pelik, kemudian juga bingung. Anaknya juga mau cerai, sementara saya sudah tua, udah sepuh-sepuhan gini. Di satu sisi masa sih harus nyaranin yang lain-lain. Gimana tadi solusinya? Jadi gini, ada hadis sebenarnya, iyakum wa zina ya. Jauhi oleh kalian zina itu.
Fa inna zina situ hisol. Zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. Salah satunya ba'idus sa'adah ya, akan menjauhkan kebahagiaan. Dan tidak sedikit yang berujung cerai. Makanya jangan sampai jatuh ke lubang 2 kali ya. Sudah sebelumnya sudah MBE, kemudian sudah tobat saja. Segera tobat. Dan tobat yang terbaik adalah fasfahis sofal jamil. Bikin lembaran baru. Udah yang sudah-sudah. Dan afulo akbaru min zambika. Maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Kalau kita masuk ke pinggir laut, masukkan telunjuk. Angkat, ada air yang jatuh. Itulah dosa manusia. Sedangkan lautan yang luas adalah ampunan Allah. Karena itu, tidak ada istilah kagok borontok ya. Geus baheula nyeun dosa, jangan sampai bikin dosa lagi setelah nikah. Nah, karena itu, satu yang paling penting, kecilkan ego. Karena katanya rumah tangga itu pertemuan 2 ego ya. Makin besar ego seseorang, makin dekat dengan setan. Makin kecil ego seseorang, makin dekat dengan Allah. Termasuk juga ego kedaerahan tadi. Ego karena ini saya dari Sumatera, ini saya dari Jawa, saya dari Sunda, itu juga bagian kecil. Dari ego ras juga tadi. Itu juga ego kelompok, ego kesukuan itu nggak boleh itu. Nah, tapi tidak semua cara itu jelek. Karena tidak mungkin ya, istri mau baik, suami enggak. Itu susah. Itu sebaliknya. Makanya ada kesepakatan bersama. Intinya apa? Komunikasi. Dan harus sayang sama orang tua ya. Sayang sama orang tua. Kalau bicara normal, manusia biasa, pasti ada titik jenuh ya. Cantik memang, punya 1 nanti beda, anak 1. Anak 2 beda. Cakep memang. Kalau udah tua kan, nanti beda. Makanya harus lurus niat ibadah. Nah, saya merasakan ya, mungkin bukan saya ya, ternyata nikah itu hanya bukan ngagulung cinta saja ya. Tapi lebih jauh kita disadarkan siapa yang menemani kita ketika sakit. Siapa yang menemani kita ketika ibadah, itu penting itu ya. Karena kalau sudah pada tua, hati-hati. Apalagi orang tua sudah tua. Nanti kita cerai, orang tua sakit, menderita. Nah, kita menderita, dua-duanya menderita. Karena itu musyawarah dengan baik. Bapak jangan merasa negur anak dosa, tegur aja dengan baik. Nah, walaupun titik akhirnya cerai nggak jadi masalah. Karena nikah itu ma'ruf. Ma'ruf itu awalnya baik, harus berakhir dengan baik. Ada istilah Sunda bagus tuh. Pondok jodoh panjang baraya gitu. Biasa, panjang baraya. Dan ini tadi apa katanya ya gimana katanya saya juga memang sebenarnya tidak ada niatan mau bercerai yang lain-lain. Tetapi kalau terus berantem terus masalah terus malah orang tua jadi terbengkalai, orang tuanya malah diadu-aduin. Ya repot juga tadi aja ya cerai itu adalah salah satu solusi. Ya. Al-wahdah khairum yusuf. Hidup menyendiri lebih baik daripada bergabung dengan orang yang menyakiti. Sampai ada hari ini, kepada siapa minta pertolongan ya Rasul, kata Nabi, utlubul ma'ruf miruhamai umati. Cari kebaikan dari umatku yang penyayang. Bila sudah nggak sayang sama pasangannya, tidak ada kebaikan di situ. Itu ya. Makanya cari nasihat kepada orang yang penyayang. Ada istilah impo jongkloknya. Masih tahu tapi nggak jongklok kan? Iya. Luar biasa ini. Baik, lanjut lagi tadi ya. Ini 119 tadi. Tidak sempat saum Muharram, boleh nggak dikodok katanya tadi? Ya, artinya ini ada yang kelupaan, ada yang memang undangan memang atau pas kemarin lagi sibuk katanya. Gimana tadi? Iya, orang yang waro Pak Gung ya. Waro itu orang yang apik. Ibadah sunnah aja dikodok. Luar biasa. Makanya saya sempat melihat di Masjid Nabawi ya. Duha tuh buat terus saja. Nah, saya berpikir itu intidor ya. Sholat duha terus saja. Sampai menjelang duhur ya. Saya tanya, minaina anta, kau dari mana sih nikah? Tadi sholat apa? Saya hitung lebih dari 100-200. Ini mengkodok sholat duha yang saya tinggalkan. Saya sekarang udah pensiun katanya. Dulu sibuk banget. Nah, sekarang saya coba kodok. Terus saya lihat literatur kitab-kitab dahulu ya. Ternyata orang soleh itu saking solehnya, ibadah sunnah saja dikodok. Luar biasa. Itu jadi dasar. Bagian dari menjaga hati karena yang ngerasa dekat itu kan memang beda saja. Kalau kita memang kayak ada yang kurang, kayak ada yang sesuatu yang ini memang memang hal-hal yang kayak gini juga memang kalau di ini jadi apa? Bagi organisasi yang lain kan pasti jadi agak ini tadi ya kita jadi walaupun ini wilayah ikhtilaf ya. Ini meskipun wilayah ikhtilaf kita jangan lihat yang kesananya gitu ya. Itu lihat padilahnya aja. Betul.
sampai usiaku panjang akan saum pada bulan Muharram. Maksudnya ada saum qada salah. Yang wajib, yang sunat. Dan itu bagian dari kejujuran hati ya. Kejujuran iman, kejujuran hati. Jadi kalau kita sudah ada an-nadam, menyesali, menyesal. Kata Nabi, an-nadamu babut taubah. Menyesal itu pintunya tobat. Kalau sudah berbuat dosa menyesal, masih ada iman. Ya guys, berbuat dosa malah cengar-cengir gitu ya malah. Nah ini. Itu sudah imannya sudah hilang. Jadi penting banget tadi ya, ketika penyesalan pun juga datang. Aduh, menyesal. Kita berbicara terlalu banyak, menyesal berbicara, menyakiti, menyesal. Itu juga bagian dari keimanan yang justru awal dari menuju sampai ada di sini. Siapa yang orang yang imannya sempurna? Salah satunya al-bukau ingdan nadama, menangis karena menyesali perbuatan dosa. Salah satunya itu. Dia sampai nangis karena perbuatan dosanya. Itu ciri orang yang beriman katanya. Baik, pemirsa di rumah, ini kita sebelum kita tutup ya, ini ada satu lagi tadi. Ini gimana tadi ya? 887 tadi ini mau menikah lagi, tapi berat banget nih sama almarhum nih karena merasa ya kayak merasa dikhianati yang lain-lain tadi. Terlepas memang udah di alam sana, tetapi ya ada kerinduan juga buat menikah lagi, meskipun juga rasa tidak enaknya juga saking baiknya almarhum, saking merasa nggak mau mengkhianati. Gimana tadi mensiasati hal kayak gini tadi? Iya, kadang-kadang rindu itu mengalahkan akal ya. Jadi mengalahkan syariah kadang-kadang. Di setiap yang meninggal dipastikan sudah punya pasangan. Diulang ya. Setiap yang meninggal dipastikan sudah ada pasangan. Bahkan doa, salah satu doa adalah wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, berikan pengganti pasangannya yang lebih baik daripada pasangan ditinggalkan di dunia. Itu jadi dasar bahwa yang meninggal sudah pasti punya pasangannya. Sekaligus juga jadi hukum apa? Boleh bila yang ditinggalkan menikah lagi. Terus gimana nak? Tidak ada masa idah tadi. Tidak ada masa idah. Apalagi laki-laki nggak ada masa idah. Nggak ada masa idah. Hanya tentu yang dilihat yang mana? Yang paling setia. Karena nanti katanya kalau suami istri setia, nanti akan bersama-sama di surga. Terus gimana kalau beberapa kali nikah? Mana yang paling setia? Kalau setia semuanya diriung kusadayana. Dan itu tidak ada istilah cemburu di situ. Makanya justru almarhum itu akan bahagia bila orang yang dicintainya ketika di dunia ada yang menyayangi. Jadi suami umpamanya atau istri nikah lagi, lebih sayang sama almarhum akan bahagia. Oh, alhamdulillah gini istriku enunya gitu kan. Meskipun kan kadang-kadang di keluarga besar pihak almarhum suka ada quote, waduh katanya ini bahkan ibaratnya mayat belum ini yang kan suka ada kayak gitu tadi coba tadi kuburan belum kering kuburan belum kering yang lain-lain suka jadi jelek aja tadi bawahnya. Coba tadi gimana? Karena Sayyidina Umar tuh gini, bila usiaku hanya 7 hari lagi saya akan menikah lagi. Sayyidina Umar tuh, kenapa? Tidak ada pahala yang nilainya separuh dari agama kecuali nikah. Jadi ngejar pahala nispuddin, setengah dari agama. Bahkan yang paling bagus itu anak, mungkin ya mantu atau cucu, ingatkan. Termasuk mantan mertua, mantan adik lah istilah saya. Ingatkan, ulah nyali rawai. Teh mun aya nu kelesaan mangga ulah nyali rawai. Itu termasuk jalan kebaikan. Termasuk jalan kebaikan. Jadi punya kamu mau ulah nikah jangan. Termasuk anak sama orang tuanya, termasuk anak sama ayah ibunya. Yang sampai jodoh orang tua dihalangi oleh anak. Ya tentu tidak membabi buta ya kalau sudah ini penting, menikah lagi ya anak juga diajak ngobrol, calon anak juga diajak ngobrol. Terus gimana kalau anaknya banyak? Ada hadis begini, ini jumhur ulama ya. Siapa yang nikah dengan janda atau duda itu malamnya seperti tahajud semalam suntuk. Siangnya seperti saum sesiang penuh. Artinya ini amalan yang memang yang dahsyat ya, karena banyak jalan terjal dengan anak banyak pasti juga kariwuh yang lain-lain juga pasti ini jadi memang Masya Allah. Justru yang banyak anak itu yang pahalanya bonusnya banyak ya di situ. Baik, pemirsa di rumah luar biasa ini, sayang sekali nih memang waktunya telah habis dan kasih konklusi tadi, kasih kesimpulan yang ya pembuka sial ini biar jangan sial terus gitu tadi. Coba gimana tadi? Pemirsa Bandung TV, mari kerjakan yang terbaik di mana saja berada. Wa man zar khairan hasada ibta. Siapa yang nanam kebaikan pasti
keinginannya akan tercapai. Dan jangan lupa, siapa yang berbuat baik akan terhindar dari sial. Yang kedua, jangan lupa, sial bukan karena hari, bukan karena suku, bukan karena bulan. Su'ul khuluqi syu'mun, akhlak yang jelek yang membawa sial. Ketika Nabi diutus oleh Allah, bukan nyuruh pinter, bukan nyuruh kaya, bukan nyuruh punya kedudukan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Semoga akhlak kita dibimbing oleh Allah menjadi akhlakul karimah yang dicintai dan mencintai, yang peduli kepada sesama. Insya Allah, selama kita peduli, Allah akan peduli kepada kita. Demikian insya Allah, Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Mudah-mudahan Rabu depan kita ketemu kembali ya, dan harus diingatin tadi bukan hari baik, bukan juga ras, ya, jadi memang akhlakul karimah dan memang perangai kita yang memang akan menentukan nasib kita juga teh, termasuk rezeki kita dan takdir kita. Baik, mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa ya. Mudah-mudahan Rabu depan kita akan ketemu kembali kalau Allah akan memberikan umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.